Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siswa-siswi dimanapun Anda berada yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berjumpa dalam rangka pembelajaran online atau PJJ, yang kali ini temanya adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas iman kepada malaikat, kita harus tahu dulu apa sih itu malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya, yang diciptakan khusus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah membangkang, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah perintahkan kepadanya pasti malaikat melaksanakannya dengan baik. Iman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman. Semua umat Islam itu wajib beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya atau yakin dengan sungguh-sungguh, keyakinan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk yang nyata, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari kata malak atau malakun, yang artinya risalah atau misi atau utusan. Jadi pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu betul-betul makhluk yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Kemudian slide berikutnya yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama yaitu para malaikat ialah makhluk yang bersih dari keinginan, bersih dari hawa nafsu, dan terjaga dari perbuatan salah. Jadi sifat yang pertama, malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tidak punya salah, tidak punya dosa. Malaikat itu diciptakan hanya ibadah saja. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk bersujud-sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk bertasbih terus sampai hari kiamat. Jumlah malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Jumlah malaikat itu tak terhingga, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia dari sejak Nabi Adam hingga manusia akhir zaman saat hari kiamat. Jika dikumpulkan manusia yang lahir sejak Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman menjelang hari kiamat, itu ketika dikumpulkan jadi satu manusia, itu jumlahnya masih kalah dengan jumlah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ketahui jumlahnya itu ada 10. Jadi malaikat itu tidak punya hawa nafsu ya, beda dengan manusia. Kalau manusia itu tempatnya hawa nafsu dan dosa. Manusia
lihat sesuatu pasti ia punya nafsu ingin memiliki. Lihat mobil mewah pengen memiliki, lihat makanan enak pengen dimakan, lihat perempuan cantik pengennya dinikahi. Tapi malaikat enggak. Malaikat enggak punya nafsu sama sekali. Tidak pengen makan, tidak pengen tidur, dan tidak punya dosa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, para malaikat tidak pernah mendahului sesuatu yang belum diperintahkan kepadanya. Jadi malaikat itu punya tugas masing-masing ya. Ada yang tugasnya mencabut nyawa, ada yang tugasnya menyampaikan rezeki sesuai perintah Allah. Dan malaikat itu tidak melakukan sesuatu sebelum Allah perintahkan kepadanya. Kalau Allah belum perintahkan kepada malaikat untuk cabut nyawa manusia, maka malaikat itu tidak mencabutnya. Tidak sembarangan cabut, tidak ya. Jadi manusia tidak meninggal kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu umur manusia. Ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa, maka kita tidak bisa mengundurnya walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, tidak bisa. Karena kalau sudah Allah perintahkan kepada malaikat cabut, maka malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia tidak bisa lepas dari maksiat. Keluar rumah sebentar langsung maksiat. Di dalam rumah juga maksiat. Nonton televisi, tayangannya yang tidak baik itu maksiat. Di dalam kamar pun manusia sering maksiat. Lihat handphone anak zaman sekarang itu patut kita curigai. Kalau lagi di kamar anteng lihat HP, dikunci kamarnya dari dalam, kita sebagai orang tua harus curiga apa yang mereka tonton. Jangan-jangan mereka sedang bermaksiat, sedang menonton video tayangan-tayangan yang tidak baik, video yang mengundang murkanya Allah, video yang mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan malaikat. Malaikat itu sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat malaikat yang keempat, para malaikat diberi kemampuan untuk menjelma sebagai manusia atau makhluk lainnya yang dapat dilihat oleh indera manusia. Jadi malaikat itu walaupun tidak bisa dilihat, tapi malaikat bisa menjelma. Malaikat bisa menjelma menjadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuhan, itu bisa. Mudah sekali bagi Allah menjadikan malaikat sebagai manusia. Buktinya apa malaikat bisa menjelma jadi manusia? Buktinya ketika di zamannya Nabi pernah Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal. Ya, orang tersebut datang dan menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ma huwa Islam? Apa itu Islam?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Setelah dijawab oleh Rasulullah dengan panjang lebar, maka orang tersebut langsung pergi. Tanpa berpamitan, orang itu pergi. Para sahabat penasaran, "Ya Rasul, siapa itu dia?" Datang menanyakan tentang Islam, kemudian langsung pergi. Para sahabat penasaran semua. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Ketahuilah para sahabatku, tadi yang datang ke sini adalah malaikat Jibril." Dengan kisah ini menjadikan bukti bahwa malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Jadi para sahabat tahu
Oh, ternyata malaikat bisa menjelma jadi manusia. Itulah 4 sifat malaikat yang harus kita ketahui. Kemudian slide berikutnya yaitu tugas-tugas malaikat dan nama-nama malaikat. Seperti yang saya tadi jelaskan, malaikat itu jumlahnya banyak sekali, tak terhitung, tak terhingga jumlahnya. Tapi ada 10 yang harus kita ketahui nama-namanya, dan ada 10 yang harus kita ketahui tugas-tugasnya. 10 itu apa saja? Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia. Semua malaikat itu mulia, tapi ada satu malaikat yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Kenapa enggak malaikat lain yang menjaga surga? Surga ke tempat yang paling mewah, surga tempat yang paling nikmat. Kenapa bukan malaikat penjaga surga yang paling mulia? Tidak. Malaikat penjaga surga pun kalah mulianya dengan malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling sering berjumpa dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling akrab dengan Nabi Muhammad. Segala sesuatu, makhluk apapun yang mempunyai kedekatan dengan Nabi Muhammad, maka makhluk itu menjadi mulia. Para sahabat menjadi generasi yang paling mulia. Kenapa? Karena para sahabat dekat dengan Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi kitab suci yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pokoknya segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad, maka makhluk tersebut menjadi makhluk yang paling mulia. Begitupun juga kita bisa menjadi manusia yang paling mulia. Caranya bagaimana? Yaitu sambung kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Caranya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengenal kita, Nabi Muhammad mencintai kita. Dengan memperbanyak salawat, maka Nabi Muhammad akan mengenal kita dan mencintai kita kelak di yaumil qiyamah. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril turun, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama yaitu saat pertama kali malaikat Jibril turun di Gua Hira, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril turun membawa ayat surat Al-Alaq, Iqra, wahyu yang pertama. Kemudian malaikat Jibril ditugaskan untuk mengantar Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj juga bersama malaikat Jibril. Oleh karena itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengatur semua rezeki manusia. Itu tugasnya malaikat Mikail. Rezekinya manusia, rezekinya tumbuhan, rezekinya binatang, itu tugasnya malaikat Mikail. Jadi rezeki kita itu sudah ditentukan sejak zaman azali. Di zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya apa-apa, sebelum diciptakannya bumi, belum diciptakan langit, belum diciptakan surga, neraka. Itu namanya zaman azali. Sejak zaman itu Allah sudah menuliskan rezeki kita.
rezeki kita segini, maka malaikat Mikail akan membagi rezeki manusia sesuai porsinya. Jadi kita sebagai manusia jangan khawatir dengan rezeki kita, karena rezeki kita sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Kemudian malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel yaitu mencabut nyawa. Ini malaikat yang paling ditakuti oleh semua manusia, yaitu malaikat Israel. Semua manusia itu tidak ingin cepat-cepat berjumpa dengan malaikat Israel, karena malaikat Israel ini wajahnya menyeramkan. Malaikat Israel itu setiap hari turun berjumpa, menengok kita itu sehari sebanyak 7 kali. Malaikat Israel berjumpa menengok kita sebanyak 7 kali sehari. Awal hari atau di pagi hari malaikat Israel turun, kemudian dilihat ini orang sudah waktunya mati belum. Ternyata belum, malaikat Israel naik lagi. Kemudian beberapa jam berikutnya turun lagi, dilihat lagi, ini sudah waktunya dicabut belum. Ternyata belum, naik lagi, terus sebanyak 7 kali. Seandainya manusia sadar bahwa malaikat Israel menjumpai kita sehari 7 kali, maka pasti manusia tersebut tidak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia yakin bahwa malaikat Israel menghampiri kita sehari 7 kali, pasti ia tidak sempat hibah, tidak sempat maksiat, tidak sempat berpacaran, tidak sempat berzina dan lain sebagainya. Yakinlah bahwa malaikat Israel itu sehari datang menengok kita 7 kali. Maka kita harus waspada, harus siap kapanpun, dimanapun malaikat Israel mencabut nyawa kita sewaktu-waktu, kita harus sudah siap. Karena kita nggak bisa menawar, kita bisa nego, tidak bisa minta perpanjangan waktu. Kalau Allah sudah perintahkan malaikat Israel cabut, ya cabut nyawa kita. Ada yang ketika sedang naik motor, Allah perintahkan cabut nyawa itu, malaikat Israel cabut, tiba-tiba naik motor tabrak, meninggal. Ada yang sedang jalan kaki, tiba-tiba jatuh, meninggal, banyak. Dan malaikat Israel tidak pandang bulu, baik yang muda, baik yang tua. Kalau Allah perintahkan cabut, cabut. Malaikat Israel cabutnya tidak milih yang tua dulu, tidak milih yang sakit dulu, yang sehat entar. Enggak, baik yang sehat ataupun yang sakit, Allah perintahkan cabut, maka bisa meninggal itu. Maka umat Islam yang beriman itu harus siap kapanpun dan dimanapun berada, harus siap berjumpa dengan Allah, karena semua ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Itu malaikat Israel. Kemudian malaikat yang keempat yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil yaitu tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil ini tugasnya nanti, belum bertugas sampai saat ini. Tugasnya nanti ketika kiamat, ia meniup sangkakala. Ketika sangkakala itu ditiupkan, maka seluruh alam semesta hancur, sehancur-hancurnya, pecah berkeping-keping. Tidak cuma yang di bumi saja, yang di luar bumi pun semuanya hancur. Semua planet, dari planet Mars, planet Pluto, planet Merkurius, matahari, semuanya hancur. Dan semuanya telah digambarkan kejadian hari kiamat itu di dalam Al-Quran. Banyak surat Al-Qiyamah menjelaskan tentang hari kiamat.
Surat Al-Qari'ah menjelaskan tentang hari kiamat. Surat At-Takwir menjelaskan tentang hari kiamat. Dan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Jikalau kita melihat di dalam Al-Quran kejadian kiamat, itu matahari digulung, bumi bertabrakan dengan planet lain, gunung-gunung berhamburan seperti kapas, manusia berterbangan. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka semuanya tidak ada yang bisa selamat. Walaupun kita ngumpet di tempat yang kokoh, di tempat yang kuat pun, kita tidak bisa lepas dari kiamat. Di luar negeri itu ada mereka saking takutnya dengan kejadian hari kiamat, mereka membuat ruangan bawah tanah yang dilapisi baja, yang kuat. Mereka berpikir bahwa ketika mereka masuk situ, mereka akan aman dari hancurnya bumi. Mereka akan selamat dari hancurnya bumi kelak di hari kiamat. Akan tetapi umat Islam meyakini bahwa ketika hari kiamat, semuanya tidak ada yang bisa selamat pada hari itu. Itu tugasnya malaikat Israfil. Kemudian selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib itu mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Ini dua malaikat tapi sepasang. Malaikat Raqib ada di kanan, malaikat Atid ada di sisi kiri manusia. Setiap kita melakukan amal baik, malaikat Raqib mencatat. Dan ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, malaikat Atid mencatat. Dan nanti ketika hari kiamat, itu catatannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak catatan kita, amal baik kita, dan berapa banyak catatan amal buruk kita. Jikalau lebih berat amal baik kita, selamat, kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika amal buruk kita lebih banyak, maka berhati-hatilah. Neraka Allah sudah menanti kita, siksa Allah sudah menanti kita. Maka jangan biarkan malaikat Atid ini mencatat amal buruk kita. Sibukkan kamu dengan ibadah supaya malaikat Raqib yang terus mencatat. Jangan biarkan malaikat Atid bekerja. Dan kita dianjurkan sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istighfar satu kali, maka amal buruk kita yang sudah tercatat oleh malaikat Atid dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar satu kali dihapus satu perbuatan dosa. Istighfar dua kali dihapus dua perbuatan dosa, dan seterusnya. Oleh karena itu umat Islam itu dianjurkan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah sholat baca istighfar, karena tujuannya supaya dosa kita yang tidak disengaja itu dihapus. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni dosa kita. Syaratnya kita harus benar-benar taubatan nasuha, harus benar-benar taubat minta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan tobatnya tobat sambil ya, tobat terus besoknya melakukan lagi, tobat besoknya melakukan dosa lagi, bermaksiat lagi, pacaran lagi, zina lagi. Nah, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugasnya malaikat Raqib dan Atid. Kemudian berikutnya yaitu tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir
itu tugasnya sama. Tugasnya yaitu menanyai di alam kubur. Nanti di alam kubur, ketika kita sudah dikuburkan, ketika kita wafat, kita dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Ketika yang mengantar jenazah kita sudah pulang semua, maka datanglah malaikat Munkar Nakir untuk menanyai kita di alam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa man imamuka, siapa imammu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Dan lain sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi pada saat itu mulut kita dikunci. Kita tidak bisa menjawabnya. Walaupun kita sudah hafal jawabannya ketika di dunia, tapi ketika di sana kita tidak bisa menjawab, merasa takut. Akan tetapi bagi orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, maka dengan gampangnya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Oleh karena itu, perbaikilah kualitas iman kita kepada Allah supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat berikutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Neraka itu adalah tempatnya manusia disiksa. Neraka adalah tempatnya siksaan bagi manusia yang telah berbuat dosa. Tempatnya manusia diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia kita berbanyak dosa, kita di dunia banyak melakukan maksiat, maka nerakalah tempatnya. Di neraka kita dimintai pertanggungjawaban, disiksa, dihantam oleh para malaikat. Dan di neraka itu terdapat pintu, dan di pintu tersebutlah malaikat Malik menanti kita. Malaikat Malik menjaga neraka. Setiap manusia yang ahli neraka ada nama-namanya tertulis di pintu neraka. Dan ketika kita meninggalkan sholat, kita berbuat maksiat, kita meninggalkan sholat satu kali, maka di pintu neraka tersebut tercatat nama kita. Fulan bin Fulan wajib masuk neraka. Kita meninggalkan sholat subuh, tercatat di pintu neraka. Fulan bin Fulan wajib masuk neraka. Jikalau nama kita sudah tertulis di pintu neraka, berarti kita wajib memasukinya. Kita wajib berjumpa dengan malaikat Malik. Semoga kita tidak berjumpa dengan malaikat Malik. Semoga kita tidak bisa berjumpa dengan malaikat penjaga neraka. Semoga yang kita jumpai hanya malaikat yang menjaga surga. Kemudian malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga surga. Malaikat Ridwan ini wajahnya berseri-seri, wajahnya indah sekali, wajahnya membuat kita betah. Melihat wajahnya penjaga surga saja kita sudah betah, apalagi ketika masuk. Ketika kita melihat penjaga surga, ketika kita melihat malaikat Ridwan, kita sudah asik memandangnya. Kita tidak ingin buru-buru masuk, padahal di dalam surga sudah banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan. Malaikat Ridwan akan menyambut kita satu persatu yang akan masuk surga. Yang pertama kali memasuki surga yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah tugas-tugas malaikat. Kemudian slide berikutnya yaitu kedudukan malaikat. Kedudukan malaikat itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
jika manusia adalah makhluk Allah yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah pemimpin, pengatur di muka bumi ini. Sedangkan kedudukan malaikat adalah perantara dan pelaksana kehendak Allah yang berhubungan dengan alam manusia. Inilah kedudukan malaikat. Jadi malaikat itu hanya sebagai perantara, sebagai makhluk yang diberi tugas oleh Allah untuk mengurus manusia. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah untuk mengurus bumi, khalifah fil ard, mengatur di muka bumi ini. Kemudian slide berikutnya yaitu hikmah iman kepada malaikat. Ada 3 segi. Yang pertama dari segi akidah, hikmah iman kepada malaikat yaitu yang pertama mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan pengetahuan manusia tentang hal-hal yang gaib. Kemudian mengingat akhirat. Jika kita ingat malaikat, pasti kita ingat akhirat. Inilah hikmah atau manfaat iman kepada malaikat. Iman kita jadi kokoh berkat iman kepada malaikat. Kalau kita mempercayai adanya malaikat, berarti iman kita sudah kokoh. Ada orang yang tidak percaya kepada malaikat, mereka menganggap tidak ada malaikat. Kemudian dari segi ibadah, manfaatnya yaitu selalu melaksanakan kewajiban sholat dan ibadah wajib lainnya. Kemudian berhati-hati dalam beramal. Kemudian mendorong untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jikalau kita mempercayai malaikat, meyakini adanya malaikat, pasti kita berhati-hati dalam beramal. Pasti kita melakukan ibadah dengan rajin. Pasti kita tidak berbuat dosa. Pasti kita tidak berbuat maksiat. Karena ketika kita mau melakukan perbuatan dosa, ingat, oh ada malaikat di kanan kiri kita yang mencatat. Kita mau ghibah, mau ngerasani, kita stop, oh ada malaikat di samping kanan kiri kita yang selalu siap mencatat. Ketika kita mau berpacaran, kita ingat bagaimana nanti ketika kita sedang pacaran tiba-tiba malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Tanamkan di dalam hati kita bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat ketika kita sedang melakukan perbuatan tersebut kemudian malaikat Israel mencabut nyawa kita, kira-kira kita matinya husnul khotimah atau tidak. Kita mau pergi ke tempat karaoke misalnya dengan perempuan, kita harus berpikir 1000 kali ketika kita sedang karaokean kemudian malaikat Israel mencabut nyawa kita, kira-kira kita matinya husnul khotimah atau tidak. Ketika kita mau pergi ke masjid, kita berpikir ketika kita sedang di masjid kemudian malaikat Israel mencabut nyawa kita, kemudian kita matinya husnul khotimah atau tidak. Kalau kita pasti husnul khotimah meninggal di masjid, ya sudah kita laksanakan. Kalau kita ke tempat karaoke kemudian kita berpikir kalau Allah mencabut nyawa kita, kita pasti matinya tidak husnul khotimah, ya sudah tinggalkan, jangan pergi ke tempat itu. Itu tanamkan dalam hati kita. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu dari segi sosial. Dari segi sosial yaitu menumbuhkan kejujuran, optimis dalam menghadapi masalah, menumbuhkan rasa optimisme dalam kehidupan, kemudian menghindari perbuatan tercela. Yang pertama itu menumbuhkan kejujuran. Orang yang beriman kepada malaikat pasti ucapannya jujur, pasti ucapannya benar. Karena ketika kita mau berbohong, kita ingat, oh ada malaikat atid yang mencatat amal buruk kita. Ketika kita bohong 1 kali, malaikat atid mencatat amal buruk 1 kali. Ketika kita ucapkan bohong lagi, malaikat mencatat lagi, dan seterusnya. Maka itulah hikmah iman kepada malaikat yang sangat banyak sekali. Demikian pelajaran kita hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.